Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nama'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimi wa dim sultanik, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Masufah sebagai guru pendamping mata pelajaran Al-Quran dan Hadis dan sebagai guru mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, serta adik-adikku yang saya banggakan. Baik, terima kasih untuk kehadirannya bisa melihat video pembelajaran kali ini. Nah, kita setelah menginjak bab ke-10 tentang unsur-unsur hadis, selanjutnya kita melangkah ke bab selanjutnya tentang bab 10, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 4 subtema, yaitu bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri', dan juga bayan nasa'. Nah, apa sih pengertian dari 4 bayan tersebut? Nah, nanti silakan disimak videonya, nanti akan dijelaskan lebih detail pada video selanjutnya. Oke, yang pertama kita adalah bayan takrir. Nah, bayan takrir adalah fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran dengan menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi kembali maksud redaksi dari wahyu ataupun Al-Quran. Nah, adapun nama lain dari bayan takrir yaitu biasa disebut juga dengan bayan takkid dan juga bayan isbat. Nah, di sini terdapat contoh bayan takrir. Yang pertama terdapat pada hadis tentang penentuan kalender bulan yang berkenaan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, yang sekaligus mentakrir Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim, idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'amtiru fa in humma alaikum faqdurulah, yang artinya apabila kalian melihatnya ataupun hilal Ramadan, maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya atau bulan baru, maka berbukalah. Tetapi jika mendung ataupun tertutup awan, maka estimasikanlah menjadi 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis tersebut mentakrir dari surat Al-Baqarah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faman saida minkumus syahra fal yasum, yang artinya maka barang siapa yang menyaksikan bulan hendaknya ia berpuasa. Nah, di sini bayan takrir ini terdapat di menggarisbawahi kembali maksud yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Contoh yang kedua adalah hadis tentang kewajiban suci dari hadas kecil dengan berwudu ketika hendak mengerjakan ibadah sholat. Nah, di sini sudah terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu serta membasuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, di sini mentakrir kembali atau digarisbawahi oleh hadis riwayat Bukhari yang bernomor 6954 dan Muslim yang bernomor 225, yaitu yang artinya sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Selanjutnya kita menginjak ke subtema yang kedua, yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir adalah fungsi hadis ataupun sunnah yang berkenaan dengan menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al-Quran, merinci keterangan Al-Quran yang bersifat global ataupun umum, dan bahkan membatasi pengertian lahir dari teks Al-Quran
atau mengkhususkan ataupun mentaksis terhadap redaksi ayat yang bersifat umum. Nah, contohnya yaitu hadis tentang malam Lailatul Qadar yang menafsirkan dari Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 ini ditakdir kembali atau ditafsirkan, dijelaskan kembali, yaitu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yang artinya Lailatul Qadar itu pada witir 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, contoh yang kedua yaitu hadis tentang cara bertayamum yang menafsirkan dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, yang artinya maka bertayamumlah dengan debu yang baik ataupun debu yang suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, ini ditafsirkan kembali atau dijelaskan kembali atau didetailkan oleh Rasulullah yang dibukukan oleh hadis riwayat Daruqutni, yang berarti tayamum itu dengan 2 tembukan, tembukan untuk muka dan tembukan untuk kedua belah tangan. Baik, setelah kita membahas tentang bayan takrir dan bayan tafsir, sekarang kita menginjak ke subtema yang ketiga, yaitu bayan tasri'. Apa sih bayan tasri' itu? Bayan tasri' adalah fungsi hadis ataupun sunnah dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kita garis bawahi yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang ditasri' yaitu tentang zakat. Nah, di sini ya Quran surat Al-Baqarahnya yang artinya dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini tidak dijelaskan kapan kita harus membayar zakat, kapan kita harus sholat. Nah, oleh itu ditasrik kembali oleh Rasulullah, yaitu yang berbunyi Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini sudah dijelaskan yaitu pada bulan Ramadan kepada setiap manusia kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, ditasrik kembali atau ditetapkan berapa sih jumlahnya yang diberikan. Nah, di sini Rasulullah memberikan penetapan hukum kembali yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok atau kurma atau gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Nah, zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita melangkah ke satu subtema yang terakhir yaitu bayan nasa'. Apa sih bayan nasa' itu? Bayan nasa' berarti penghapusan atau pembatalan. Nah, maksudnya mengganti suatu hukum atau menghapuskannya. Hadis ataupun sunnah juga berfungsi menjelaskan mana ayat yang menasa' atau menghapus dan mana ayat yang dimansuk ataupun ayat yang dihapus. Di sini ada contoh dari bayan nasa' yaitu yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menyebut seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagaimana kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dinasa' yaitu yang artinya selanjutnya muncul hadis yang memansuk hukum tersebut, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Ashab Sunan dan Nasai. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan atau penyampaian dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk pengertiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.